Tanggal 19 Juli tahun 1945. Aku akan berbicara di tempat kemana kita pergi, kata Tuhan sementara kelompok menjelajah semakin dalam masuk ke lembah-lembah yang mengepung gunung dengan jalan-jalan berbatu yang sulit dan sempit, dan naik turun bukit, menghilang dan muncul kembali di kaki langit. Akhirnya, dengan menuruni sebuah lereng yang sangat curam, di mana hanya si kambing jantan yang dapat berjalan dengan mudah, seperti dikatakan Petrus, mereka tiba di sebuah lembah yang dalam, di mana mereka dapat beristirahat dan menyantap makanan dekat sebuah mata air yang amat berlimpah airnya. Ada orang-orang lain yang tersebar di padang-padang rumput dan semak-semak sedang menyantap makanan mereka, seperti Yesus dan para rasulnya. Pastilah itu suatu tempat istirahat yang terkenal yang disukai oleh para pengelana, sebab terlindung dari angin dan ada padang-padang rumput yang lembut dan berlimpah air. Mereka adalah para peziarah yang dalam perjalanan menuju Yerusalem, para pengelana yang pergi mungkin menuju Yordan, para pedagang anak domba yang diperuntukkan bagi bait Allah, para gembala dengan kawanan ternak mereka. Sebagian berkelana di atas punggung kuda, namun sebagian besar berjalan kaki. Ada juga sebuah karavan pengantin dalam hiasan pesta, yang baru saja tiba. Perhiasan emas berkilauan di balik kerudung yang menyelubungi mempelai perempuan, yang sedikit lebih tua dari seorang remaja. Dia ditemani dua orang perempuan seperti inang yang kemilau dengan gelang-gelang dan kalung-kalung, dan seorang laki-laki, mungkin comblang, di samping dua orang pelayan. Mereka tiba dengan keledai-keledai berhiaskan pita-pita dan lonceng-lonceng kuda. Mereka undur diri untuk bersantap di sebuah pojok, seolah khawatir kalau tatapan mata orang-orang yang hadir dapat mencemari mempelai perempuan yang masih belia itu. Comblang atau sanak, atau siapapun dia, menunggangi keledainya berjaga dalam suatu sikap yang mengancam sementara para perempuan makan. Rasa ingin tahu orang banyak semakin meningkat dan sesungguhnya, dengan dalih meminta sedikit garam, atau sebilah pisau, atau setetes cuka, selalu saja ada orang yang hilir mudik untuk mencari tahu apakah ada seorang yang tahu siapa mempelai perempuan itu, kemanakah dia pergi, dan banyak hal lain macam itu. Sesungguhnya ada seorang yang tahu dari mana si mempelai perempuan berasal, kemana dia akan pergi dan dia lebih dari senang hati untuk menceritakan semua yang diketahuinya, juga sebab dia didorong oleh seorang laki-laki lain yang membuatnya lebih banyak bicara dengan menuangkan anggur yang sangat enak untuknya. Dalam sekejap juga detail-detail yang paling rahasia dari kedua keluarga terungkap, bersama informasi mengenai perangkat pribadi perkawinan yang dibawa mempelai perempuan dalam peti-peti yang ada di sana, dan mengenai kekayaan yang menantinya di rumah suaminya dan sebagainya. Demikianlah mereka mengetahui bahwa si mempelai adalah putri seorang saudagar kaya di Yope, yang hendak menikah dengan putra seorang saudagar kaya di Yerusalem, dan bahwa mempelai laki-laki sudah pergi mendahului guna menghias rumah pengantin menjelang kedatangan mempelai perempuan dan bahwa laki-laki yang menyertai mempelai perempuan adalah sahabat dari mempelai laki-laki dan juga putra dari seorang saudagar, anak Abraham, yang berdagang berlian dan permata, sementara mempelai laki-laki adalah seorang penempa emas, dan ayah mempelai perempuan adalah seorang saudagar wul dan kain-kain katun, karpet dan gorden. Sebab si tukang celoteh dekat dengan kelompok apostolik, Thomas mendengarnya dan bertanya, apakah mempelai laki-lakinya mungkin Natanael anak Lewi? Ya, benar, apakah kau mengenalnya? Aku kenal baik dengan ayahnya, sebab aku berurusan dagang dengannya. Tetapi, aku tidak seberapa kenal dengan Natanael. Perkawinan yang kaya raya, dan mempelai perempuan yang berbahagia. Dia berbalut emas. Abraham, yang adalah sanak dari pihak ibu mempelai perempuan dan ayah dari sahabat mempelai laki-laki, adalah seorang terpandang dan begitu pula mempelai laki-laki dan ayahnya. Mereka mengatakan bahwa isi dari peti-peti itu bernilai banyak talenta emas. Ya Tuhan, seru Petrus dan dia bersiul takjub. Dia lalu berkata, aku akan mengamati dari dekat untuk melihat apakah barang-barang utamanya selaras dengan yang lainnya, dan ia bangkit berdiri bersama Thomas, dan mereka berdua pergi berjalan-jalan dekat kelompok pengantin. Mereka mengamati ketiga perempuan itu dengan seksama, 3 tumpukan kain dan kerudung,
dari mana tangan-tangan yang mengenakan perhiasan dan pergelangan-pergelangan tangan muncul dan melalui mana mereka dapat melihat telinga-telinga dan leher-leher yang kemilau dengan perhiasan. Mereka juga mengamati si comblang yang arogan, yang berjalan hilir mudik dengan angkuh, seolah dia harus memukul mundur para perompak yang menyerang darah belia itu. Dia menatap marah juga pada kedua rasul. Tetapi Thomas memintanya untuk menyampaikan salam kepada Nathanael anak Lewi atas nama Thomas, yang disebut Didimus. Dan demikianlah perdamaian terjadi, sebegitu jauh hingga selagi dia berbicara, mempelai perempuan dapat dikagumi. Sementara gadis itu bangkit berdiri dengan gerakan begitu rupa hingga mantel dan kerudungnya terlepas jatuh dan dia kelihatan dalam segala keelokan tubuh dan pakaiannya mempertontonkan kekayaannya yang bak seorang dewi. Dia pastilah 15 tahun usianya, paling tua, dan matanya sangat awas. Gerak-geriknya lemah gemulai kendati kedua inang memperlihatkan ketidaksetujuan mereka atas tingkahnya yang dibuat-buat. Dia membuka jepit jalinan rambutnya dan lalu menjepit rambutnya kembali dengan jepit-jepit rambut yang mahal harganya. Dia mengencangkan ikat pinggangnya yang bertatahkan permata, dia membuka tali temali, melepaskan dan lalu mengenakan kembali sepatu sandalnya, mengencangkannya dengan gesper-gesper emas.